Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, saya akan membahas review pertandingan keempat antara Grandmaster Magnus Carlsen versus Grandmaster Alireza Firouzja. Oke guys, langsung saja ini dia reviewnya. Pada pertandingan keempat ini, Alireza sebagai pemain putih dan Magnus pemain hitam. Alireza membuka permainan dengan pion ke E4, dibalas dengan kuda ke F6. Pembukaan ini dinamakan pertahanan Alekhine. Sebagai informasi tambahan buat kita semua, pertahanan Alekhine ini bertujuan untuk memancing pion putih maju, dengan rencana akan merusak dan menyerang struktur putih nantinya dan mengontrol petak pusat dengan perwira kuda. Oke, kita kembali ke permainan. Di sini, Alireza memajukan pionnya dan mengancam kuda. Magnus kuda ke D5, menghindari ancaman pion. Alireza pion ke D4, melindungi pion sekaligus membuka jalan keluar gajah. Magnus pion ke D6, mengajak pertukaran pion dan Alireza kuda ke F3, menambah perlindungan pionnya. Magnus pion kali pion dan kuda kali pion. Magnus pion ke G6 dengan maksud gajah akan ke G7 dan persiapan rokade pendek. Alireza gajah ke D3 dan gajah ke G7. Alireza rokade pendek dan Magnus juga rokade pendek. Alireza benteng ke E1 bermaksud menempatkan benteng pada jalur terbuka agar lebih aktif menyerang. Magnus kuda ke D7 mengajak pertukaran kuda. Alireza menolak dan kuda mundur ke F3. Magnus pion ke C5 mengancam pion tengah putih sekaligus membuka jalan keluar menteri. Alireza pion ke C4 menyerang kuda. Kuda ke B4 menghindari serangan pion. Alireza pion ke D5 dan Magnus pion ke B5 lagi-lagi mengajak pertukaran pion. Alireza membalas dengan gajah ke E4 dan melepas perlindungan pion. Sedikit analisis tentang langkah ini. Jika hitam memakan pion C4, maka pion putih akan ke D6 dan gajah mengancam benteng. Jika hitam menyelamatkan bentengnya ke B8, maka tentu saja putih pion kali pion menyerang menteri dan benteng. Menteri kali pion dan putih akan melakukan discover attack, gajah kali pion dan benteng menyerang menteri. Tentu saja menteri menyelamatkan diri dan langkah ini benar-benar merugikan hitam. Mengapa? Karena bidak krusial pertahanan hitam sudah hilang dan pastinya akan memudahkan putih menyerang raja hitam. Jadi, di sini Magnus menyerang gajah putih dengan kuda ke E4. Alireza membalas pion ke A3 mengancam kuda terlebih dahulu. Magnus kuda kali gajah dan Alireza pion kali kuda. Magnus kuda ke D6, pion kali pion dan kuda kali pion. Alireza kuda ke C3, dibalas pion ke B4 mengancam kuda. Kuda ke A4 menghindari serangan pion sekaligus melindungi pion C5. Magnus pion ke E6 mengajak pertukaran pion sekaligus membuka jalan keluar menteri. Alireza menolak dan pion ke D6. Lihat, di sini Alireza benar-benar menguasai petak tengah dan membuat Magnus Carlsen kesulitan mengembangkan perwiranya. Kemudian Magnus gajah ke B7 dan Alireza gajah ke G5 menyerang menteri. Magnus gajah kali kuda dan sekaligus menyerang menteri putih. Nah, mari kita perhatikan langkah ini. Langkah ini sering sekali terjadi pada permainan-permainan catur biasanya, di mana kedua pemain saling mengancam menteri. Hanya ada dua jawaban, memakan menteri lawan dan menteri kita juga akan hilang, atau menyelamatkan menteri kita dan menteri lawan juga selamat. Oke teman-teman, dalam posisi seperti ini, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Perhitungkan dulu nilai barang yang akan kita dapat dan nilai barang yang akan kita korbankan.
Oke, mari kita analisa. Pada kondisi seperti ini, terdapat beberapa option yang dapat kita lakukan. Option pertama, jika pion kali gajah, maka menteri hitam akan makan gajah dan ska. Pemain putih rugi 1 kuda dan posisi dalam keadaan terancam. Option kedua, jika menteri kali gajah, maka menteri hitam juga makan gajah dan pemain putih lagi-lagi rugi 1 perwira kuda. Option ketiga, jika gajah makan menteri hitam, maka gajah juga makan menteri putih. Jika benteng kali gajah, maka hitam juga benteng kali gajah. Dan lagi-lagi pemain putih masih rugi 1 kuda. Jika gajah putih menyelamatkan diri, maka gajah hitam juga kabur. Atau bisa juga memakan kuda A4, lalu putih benteng kali gajah, dan kuda kali pion. Benteng putih tidak dapat memakan pion B4, karena jika benteng kali pion, kuda akan ke D3 dan menyerang kedua benteng putih. Tentu saja langkah ini semakin merugikan pemain putih. Oke, kita kembali ke permainan. Di sini, Alireza menyelamatkan menterinya ke petak C1, sekaligus melindungi gajahnya dan mengancam kuda C4. Magnus membalas pion ke F6, melindungi menterinya sekaligus menyerang gajah putih. Kemudian Alireza pion kali gajah, dan Magnus kuda kali pion, dan dibalas pion kali kuda. Langkah ini sepertinya bukan langkah terbaik bagi hitam. Seharusnya kuda bisa ke A5, menghindari serangan menteri sehingga kuda aman dan juga sekaligus memblokade petak C6 untuk menghindari pion maju. Tapi di sini Magnus tidak mau ditekan oleh kedua pion ini. Dia harus mengambil tindakan memakan pion, dan biarpun kuda dimakan pion nantinya, hitam juga masih bisa memakan gajah putih di G5. Jadi Magnus kuda kali pion, pion kali kuda, pion kali gajah, dan benteng kali pion. Jika hitung-hitungan, Alireza dan Magnus sama-sama kehilangan 1 gajah, 1 kuda, dan 1 pion. Tapi biarpun pertukaran perwiranya ini bernilai sama, Alireza sebenarnya lebih unggul dari segi posisi karena pion putih ini benar-benar menguasai petak pertahanan hitam. Dan jika diabaikan, maka ancaman promosi menteri sudah tidak lama lagi. Oke, kita kembali ke permainan. Magnus benteng ke C8, mengancam menteri, dan Alireza menteri ke D1, menghindari ancaman benteng. Penempatan menteri ini sangat bagus, karena menteri dapat melindungi kedua pionnya, ataupun nantinya akan melangkah ke D5 dengan tujuan melakukan discover ska pada Raja Hitam, sekaligus mengancam pion G5 dan juga masih melindungi pion di F3 dari serangan benteng. Tentu saja Magnus tahu akan rencana itu, dan terlebih dahulu ia mengaktifkan menterinya ke A5, mencegah menteri putih ke D5, dan juga sekaligus melindungi pion G5-nya. Alireza menteri ke B3 dengan tujuan akan melakukan discover ska pada Raja Hitam, sekaligus melindungi kudanya dari serangan menteri karena benteng akan segera diaktifkan. Tentu saja Raja Hitam berpindah ke H8 dan Alireza mengaktifkan bentengnya ke D5. Kemudian Magnus menteri ke F5, dibalas pion ke D7 menyerang benteng. Benteng ke D8 menahan laju pion yang selangkah lagi promosi menteri. Alireza menteri ke D5 mengajak pertukaran menteri. Magnus menolak dan menteri ke F4. Alireza menteri ke E4 lagi-lagi mengajak pertukaran menteri. Magnus menolak dan menteri ke C7. Alireza menteri ke C6. Ini ketiga kalinya mengajak pertukaran menteri. Di sini Alireza benar-benar ingin mengancam menteri hitam, selain karena durasi waktu yang sudah semakin habis, juga karena posisinya lebih unggul daripada hitam. Lalu Magnus menerima penawaran ini, menteri kali menteri, dan benteng kali menteri. Magnus gajah ke F6,
bertujuan untuk menjaga peta D8